Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Guys, hari ini kita bakal sama-sama belajar, saling menyadarkan, tidak ada iri dengki, mulai memaafkan kesalahan teman kita yang nyelekit dan lain sebagainya. Karena hari ini kita bakal bahas tentang bekal. Yang dimaksud bekal di sini adalah bekal akhirat. So, pasti kalian langsung berpikiran lebay, alay, kuno, mati masih lama, ngerasa aman. No, jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Biar enggak negative thinking dan negatif terjangkit COVID-19, denger dulu gitu. Nah, teman-teman, kita bahwasannya harus makin sadar sebagai umat beragama bahwa Allah itu maha besar dan luas. Cek. Aku yakin ketika aku ngomong Allah itu maha besar dan luas, biasa aja didengarnya ya gak? Kayak biasa aja besar dan luas gitu. Nah, dulu juga aku sempet biasa aja dengar besar dan luas. Allah itu maha besar, Allah itu maha luas kan, kayak gitu. Biasa aja gitu, belum ada getaran di hati ataupun takut. Nah, maka dari itu aku ngajak ke kalian untuk tahu dulu lah, memahami kebesaran Allah dan luasnya Allah. Dan beruntungnya kita punya Rasulullah SAW yang pernah Mi'raj, Isra Mi'raj ke langit bersama malaikat Jibril dengan kendaraan Buraq, yaitu kendaraan tercepat. Itu naik ke langit bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Dan setelah Rasul turun ke dunia lagi kayak gitu ya, menyampaikan sholat. Dan banyak kan yang bertanya, ya Rasulullah di langit itu ada apa ya gitu kan, banyak kan yang bertanya, termasuk istrinya juga, Siti Aisyah juga bertanya. Nah, ternyata Rasulullah SAW ini merumpamakan bumi dan langit itu ya gimana ya, kecil banget ataupun gak ada gitu, kecil banget. Dan kita bahas dulu deh ya, langit ke-1, berapa besarnya langit ke-1. Oke, kita bahas dulu langit ke-1. Dan di langit satu itu tempatnya para bintang, itu langit dunia ya teman-teman. Itu bintang itu besarnya lebih miliaran tahun dari bumi gitu, berlipat-lipat miliaran tahun dari bumi. Jadi satu bintang itu besarnya ya besar banget gitu. Terus di atas langit itu miliaran gitu bintangnya. Terus ada jarak juga. Itu kalian gak bisa bayangin berapa besarnya gitu luas langit ke-1 aja udah besar gitu. Nah, langit kedua itu lebih besar lagi, berlipat-lipat gitu dari langit ke-1. Terus langit ketiga juga itu digabungi luasnya dari langit kedua ke-1, itu digabung sama luas bumi, luas planet gitu kan. Sampai langit ke-7 itu kan bersab langit, kata Rasulullah SAW itu. Langit itu ada 7 sab dan itu luasnya itu berlipat-lipat. Misal kita udah nyampe nih ya sampai langit ke-7, itu langit ke-7 itu digabung luasnya itu langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, semuanya itu digabung. Jadi luasnya tuh semakin ke atas semakin luas gitu. Dan di langit ke-7 itu tepatnya ada para malaikat, semua para malaikat itu bertasbih kepada Allah yang tak henti-henti. Terus di atas langit ke-7 itu ada lautan air kayak gitu yang luasnya digabung lagi dari langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai bumi, planet, semuanya itu luasnya itu digabung. Dan itu luas laut yang ada di atas langit ke-7. Nah, disitulah singgasananya Allah di atas air, di atas permukaan laut kayak gitu. Maka dari itu benar adanya kalau singgasananya Allah itu di atas air. Maksudnya tuh arsy-nya Allah itu di atas air gitu singgasananya. Nah, kayak ayat kursi yang tentang menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah itu kan ada kan, wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Jadi pijakan kakinya Allah itu bisa menutup seluruh langit dan bumi. Jadi kita mustahil bisa lihat Allah, saking besarnya Allah dan luas sekali. Dan kalaupun Allah mau buat lagi langit yang lain atau bumi yang lain, ya setelah Allah kan, itu kun fayakun ya, terserah. Maaf ya teman-teman kalau misalnya kecepatan, karena ini tuh besar banget gitu, baru nyangka sekarang gitu dan bisa berbagi sama teman-teman. Coba teman-teman praktekin pagi-pagi gitu kan, lihat langit itu rasanya beda banget loh. Terus kayak main ke balkon gitu, lihat langit itu rasanya beda banget, kayak ada
hal yang menusuk gitu di jiwa gitu. Makanya kalian praktekin lihat ke langit dan ingat Allah coba. Dan di situ kita bakal percaya kalau semua ciptaan Allah ini memang kehendaknya gitu, kun fayakun gitu. Jadi kalian harus udah percaya lah bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu ahad. Di balik penciptaan Allah itu pasti ada hal-hal yang ingin Allah tunjukkan kebesarannya gitu, cuman kita kadang nggak sadar. Nah maka dari itu teman-teman, kita itu harus udah percaya lah ya pokoknya sama Allah itu. Dan kita logika aja ya, misalnya angka 1, Allah itu kan harus satu, masa Allah beranak bercucung, itu sama aja kayak manusia, berarti nggak ada pembeda kan antara Tuhan dan makhluk gitu. Nah jadi kita disuruh berpasangan hidup aja itu biar menunjukkan kalau Allah cuman zat yang satu gitu, kita harus berpasangan hidupnya begitu teman-teman. Makanya kita berpasang-pasangan. Dan teman-teman, kita buktikan aja ya kalau Allah itu satu. Kalian tulis lafaz Allah, terus kalian hapus ya, maksudnya tuh tutup huruf-hurufnya itu angka huruf-huruf Arabnya itu masih menunjukkan sifat ketuhanan yaitu Allah gitu. Dan coba kalian pikir gitu, angka 1 itu nggak tercipta tapi bisa menciptakan angka-angka yang lain gitu. Sama kayak Allah itu nggak dicipta, Allah itu satu dan bisa menciptakan yang lain gitu. Maka dari itu teman-teman, sebelum Allah itu menyatakan dirinya adalah Tuhan, Allah itu memang sudah terdapat nilai-nilai ketuhanan yang dimilikinya. Coba kalian telaah lagi 99 nama-nama Allah yang baik, itu telaah satu-satu, cari informasi di YouTube biar nambah pengetahuan wawasan juga kan. Nah, dan di sini aku mau bilang, kalau misalnya kalian mendengar ini, setelah mendengar ini kalian yakin Allah itu ada dan benarnya Nabi Muhammad SAW, berarti kalian adalah orang yang terpilih. Dan Allah tuh maha berkehendak ya, siapa aja yang mau dikasih hidayah, siapa aja yang gak usah dikasih hidayah. Jadi kalau misalnya kalian ada tergesik hatinya gitu untuk berubah, itu bersyukur kalian karena Allah yang gerakan hati kalian kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya coba kalian praktekin gitu kan, lihat langit, dan itu Allah juga yang gerakin kalian untuk lihat ke langit gitu. Nah jadi beruntunglah orang-orang yang diberi hidayah gitu, karena Allah tuh sayang berarti. Tapi ingat, Allah juga nggak pernah ya menzolimi hambanya. Allah itu maha agung, maha menunggu-nunggu orang taubat gitu, hambanya taubat berhusnuzon, kita taubat gitu. Allah tuh nunggu di sepertiga malam gitu. Allah turun langsung ke langit bumi, ke langit dunia gitu kan, dengan kemurahannya kan, untuk mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Di hadapan Allah nanti, misalnya kita udah bertemu gitu, menghadap ke Allah kan, pasti kan hari itu pasti ada. Cuman belum tahu waktunya kapan, karena masing-masing orang meninggalnya kan belum ada yang tahu kan. Nah, ketika kita udah menghadap Allah, kita mau bilang apa gitu ke Allah, sedangkan kita udah dituruni Al-Quran tapi kita masih lalai kayak gitu. Nah maka dari itu teman-teman semuanya, kita harus udah perbaikin lah tujuan hidup kita itu untuk apa. Jadi setelah ini perjalanan kita masih panjang, ada alam kubur, hari kebangkitan, perkumpulan di persidangan gitu di padang mahsyar dengan terik matahari yang 5 jengkal gitu kan, penghisapan, syafaat Rasulullah, pertimbangan amal baik buruk, jembatan Shiratal Mustaqim, masih panjang teman-teman. Jadi mari jangan main-main lagi lah dengan tujuan kehidupan. Mari di tengah wabah penyakit ini kita ikuti saran ulul amri, pemimpin pemerintah, untuk hashtag di rumah aja. Dan kita juga harus ambil kesempatan gitu karena yang pemerintah itu ya, pemerintah menyuruh itu Allah yang gerakin pasti. Jadi kita harus ambil kesempatan mendekatkan diri kepada Allah, bukan bersantai menjadi lupa tujuan-tujuan kita gitu. Jadi jadikan untuk banyak beramal, mendekatkan diri di rumah gitu, karena kalian lupa bahwa Allah yang maha pencipta gitu kan, dan memiliki langit dan bumi semuanya ini punya Allah yang menciptakan. Maka wabah ini juga Allah yang menciptakan. Jangan sampai kita lupa karena terlalu banyak rebahan di rumah. Sedikit niat aja kalian ingin bertaubat, berubah, Allah itu udah sayang banget sama kalian. Dengan hamba itu Allah sayang banget. Sedikit aja kalian terbesik ingin berubah. Maka dari itu teman-teman, mungkin Allah tahu kalian masih labil, tapi Allah yang gerakan hati kalian untuk berubah kayak gitu.
Itulah arti bahwa Allah itu Maha Penyayang, Pengasih gitu. Selagi kalian ingin berubah, masih hidup, itu tanda-tanda Allah sayang. Jadi ayolah berubah, Allah Maha Pengampun kok. Mungkin teman-teman itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita lebih memahami Allah. Maka kalau kita udah paham sama kebesaran Allah, sudah mengenal Allah, sudah cinta sama Allah, kita tidak akan terbuai sama dunia. Malahan kita bisa dapat dunia melalui langit gitu, jalur langit, yaitu kita memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap usaha, tapi kita berserah diri juga kepada Allah. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga wabah ini cepat selesai dan beraktivitas sesuai pekerjaannya masing-masing, aktivitasnya masing-masing, dan semoga kita bisa menjadi calon-calon penghuni surga yang pasti indah lah surga tuh ya. Kita harus percaya kalau dunia ini sementara, karena apa buktinya? Ya mati. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak.